Baik, perkenalkan nama saya Prandi Andika dengan NIM 2102110600128. Untuk kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas saya dalam MK Sistem Operasi untuk tugas manajemen proses yang sudah saya kumpulkan. Sini. Untuk itu, kita buka filenya. Sini kita diminta untuk menjelaskan deadlock, live lock, dan starvation pada sistem operasi. Pertama kita jelaskan dulu deadlock. Deadlock ini adalah kondisi di mana banyak proses beroperasi, seperti pada gambar, pada sumber daya yang berbeda. Dalam keadaan ini, satu proses mungkin menunggu sumber daya yang sudah digunakan atau dipegang oleh proses lain. Untuk contohnya kita lihat di gambar ini. Sini contohnya misalnya ada tiga proses yang terjadi, P1, P2, dan P3. Dan ada tiga sumber daya, R1 dan R2 dan R3. Di sini kita contohkan dengan misalnya P1 meminta sumber daya dari R2 yang dipegang oleh P2. Dalam kasus ini, P1 tidak dapat melanjutkan proses tanpa R2 dan akan menunggu tanpa batasan waktu karena P2 tidak bisa melepaskan sumber daya R2-nya sampai mendapatkan sumber daya dari R3 yang dipegang atau ditahan oleh P3. Hal yang sama terjadi antara P1 dan P3. Bagaimana cara menangani deadlock? Yaitu pertama, kita dapat mencegah deadlock pada sistem operasi dengan menerapkan menghilangkan mutual exclusion. Berarti beberapa proses dapat mengakses sumber daya secara bersamaan. Kedua, menghilangkan hold and wait, yaitu jika suatu proses memegang sumber daya dan ingin memiliki atau mengambil sumber daya tambahan, maka harus membebaskan sumber daya yang telah dipegang atau digunakan. Untuk yang ketiga, menghilangkan tidak adanya preemption. Salah satu penyebab terjadinya deadlock adalah tidak adanya preemption. Berarti CPU tidak dapat mengambil sumber daya yang diperoleh dari proses apapun secara paksa, meskipun proses itu dalam keadaan menunggu. Untuk keempat, yaitu menghilangkan circular wait. Apa itu circular wait? Yaitu dua proses terjebak dalam keadaan menunggu untuk sumber daya yang telah dipegang oleh satu sama lain. Untuk menghindarinya, kita dapat menetapkan nilai integer untuk semua sumber daya dan proses harus mengakses sumber daya dalam urutan naik atau turun. Yang kedua, di sini kita mempunyai live lock. Nah, apa itu live lock? Yaitu keadaan di mana sebuah proses masih saling bergantung. Sini kita bisa lihat dalam gambar dan tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Keadaan ini biasanya disebut sebagai pengujian secara langsung terus berubah. Kita lihat langsung saja pada contoh gambarnya. Di sini terdapat dua proses yang aktif, yaitu proses 1 dan proses 2, yang mengambil dari satu sumber daya yang sama, resource-nya. Nah, setiap proses akan mengecek mana yang dalam keadaan aktif. Sini kita lihat ada proses aktif, dia mengecek. Nah, jika terdeteksi aktif, maka proses yang mendeteksi akan mengalirkan sumber dayanya ke proses yang aktif tersebut. Misalnya, jika proses 2 mendeteksi proses 1 aktif, maka dia akan memberikan handover resource to other process. Nah, jika proses 1 mendeteksi, balik dia akan mengirimkan sumber dayanya ke proses 2. Nah, tetapi karena kedua proses dalam keadaan tidak aktif, kedua proses akan terus menyerahkan sumber daya satu sama lain tanpa batas waktu. Nah, bagaimana cara menangani live lock ini? Kita dapat memastikan bahwa hanya satu proses yang dipilih secara acak atau berdasarkan prioritas yang bisa mengambil tindakan. Untuk terakhir kita mempunyai starvation. Nah, starvation sendiri adalah keadaan di mana hasil dari proses tidak dapat tidak dapat mengambil akses ke sumber daya yang diperlukan. Seperti di gambar ini, untuk menyelesaikan tugas yang mengakibatkan tidak ada proses yang dapat dilanjutkan.
Kita lihat saja langsung pada contoh gambar di sini. Di sini kita mempunyai CPU, proses 1, proses 2, dan proses 3. Nah, pada gambar di sini, yang mengalami starvation adalah proses 2 dan proses 3. Karena proses 1 ya, mengambil CPU yang menjadi sumber daya dengan waktu yang lama. Dalam artian mengambil yaitu menggunakan. Nah, bagaimana kita menangani starvation? Kita dapat menghindari pemilihan proses secara acak untuk alokasi sumber daya atau alokasi prosesor. Yang kedua yaitu kita dapat menetapkan skema pemprioritasan alokasi sumber daya harus mencakup konsep-konsep seperti aging. Nah, apa itu aging? Yaitu di mana suatu proses akan lebih diprioritaskan dari seberapa lama proses tersebut sudah menunggu. Semakin lama proses tersebut menunggu, semakin diprioritaskan untuk dikerjakan. Sekian untuk penjelasan saya untuk kesempatan hari ini. Untuk itu, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.